Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalija dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI 5 semester 4 dengan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema sejarah gerakan pramuka. Gerakan pramuka atau dalam dunia internasional disebut Scouting merupakan organisasi kaum muda yang juga telah berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kepramukaan di Indonesia sebelum tahun 1961 lebih sering disebut gerakan kepanduan. Dan pramuka sendiri merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan kepanduan adalah proses pendidikan yang praktis di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak kepribadian dan akhlak mulia. Selanjutnya, pengertian gerakan pramuka. Pramuka adalah organisasi kepanduan Indonesia di mana setiap negara di dunia memiliki organisasi kepanduan masing-masing. Namun, dengan tujuan yang sama, yaitu mendidik dan melatih kaum muda menjadi diri sendiri yang mandiri, disiplin, berani, percaya diri, dan berjiwa sosial tinggi. Tujuan gerakan pramuka. Tujuan gerakan pramuka di dunia sejatinya adalah untuk tujuan pendidikan, karakter generasi muda, sehingga bukan berdasarkan sekte, tidak untuk kepentingan politik maupun militer. Organisasi kepanduan adalah kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktunya di alam terbuka dan sosial. Berkemah merupakan kegiatan tetap kepanduan yang bertujuan untuk memelihara alam, kehutanan, pertanian, bakti masyarakat, dan menjaga harmonisasi dengan alam. Sehingga tak heran jika kepanduan memiliki moto Be Prepared yang bermakna selalu siap untuk menolong dan bertindak. Menurut definisi dari Baden-Powell, bahwa kepramukaan itu bukanlah sesuatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku, melainkan suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesedihan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkannya. Berdasarkan Revolusi Konferensi Kepanduan Dunia pada tahun 1924 bertempat di Copenhagen, Denmark, diperoleh kesepakatan bahwa kepanduan memiliki 3 sifat, yaitu nasional, internasional, dan universal. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda National Vadvinderij Organisatie atau biasa disebut dengan NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikannya Belanda Jong Indonesian Vadvinderij Organisatie atau biasa disebut dengan JIPO yang didirikan oleh Belanda. Sejarah kepramukaan di tanah air merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan pendidikan kepramukaan merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena gerakan pramuka telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, selain sejarah kepramukaan dunia, perlu diketahui pula sejarah perkembangan pramuka di Indonesia. Sejarah gerakan pramuka di dunia. Sebagai seorang tentara, Baden-Powell menorehkan prestasi, yaitu kegigihannya mempertahankan kota Mafeking di Afrika Utara dalam Perang Boer War. Pada masa perang yang dilaluinya, ia melihat banyak pemuda yang ikut berperang dan memiliki potensi yang tinggi. Dan untuk mewujudkan gagasannya, pada tahun 1907, Baden-Powell mengajak beberapa anak muda untuk berkemah.
Pada saat itu, anak-anak muda yang ikut berpartisipasi sebanyak 20 orang, mereka datang dari berbagai latar belakang. Perkemahan yang digagasnya ternyata menuai kesuksesan. Hal ini memicu semangatnya untuk segera menyelesaikan buku panduan yang tengah digarapnya. Akhirnya, pada tahun 1908, kepanduan tersebut berhasil disiapkan hingga akhirnya diterbitkan pada tahun yang sama. Pada tahun 1908, Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys, dan buku ini cepat tersebar di Inggris dan di negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk nama Boy Scout. Dan pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girdites yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Dan pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success, Mengembara Menuju Bahagia, dan buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus menggayuh sampannya menuju pantai bahagia. Dan pada tahun 1920, diselenggarakannya Jambore Dunia yang pertama di Olimpiade Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, atau kita sebut dengan Chief Scout of the World. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah gerakan pramuka tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.